Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi di podcast kita kali ini, yaitu podcast SMA Anaja. Perkenalkan, saya Latisha Urfi sebagai host di podcast kali ini. Dan di sini saya nggak sendiri nih, ada rekan saya yang bernama. Halo, perkenalkan nama saya Ari Lutfi Barok. Saya sebagai rekan Latisha Urfi. Nah, di sini kita kedatangan tamu yang spesial nih, yang bisa memberi kita pengetahuan di podcast kita kali ini. Langsung saja kita sambut tamunya, yaitu di sebelah kanan saya dikenalkan. Boleh, nama saya Fadilah Nafal Zaki. Sebelah tengah, Perkenalkan, nama saya Rian Kurniawan. sebelah kiri saya. Kurniadi Rahmat. Nah, gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Tema kita di podcast kali ini yaitu tentang bioteknologi. Oke, untuk membahas topik kita hari ini, sebelumnya bisa jelasin dulu nggak nih, apa itu bioteknologi? Nih, jadi bioteknologi itu adalah suatu proses pembuatan dari suatu bahan atau makanan yang menggunakan teknologi modern atau tradisional yang di mana di dalamnya itu menggunakan suatu virus untuk membuat suatu hal yang baru, seperti kayak proses fermentasi pada keju, tapai, atau juga pada yogurt. Jadi bioteknologi itu bisa disimpulkan suatu cara untuk membuat sebuah percobaan yang diaplikasikan menggunakan cara yang baru untuk menghasilkan sesuatu yang baru, bukan begitu? Ya benar. Kira-kira bioteknologi itu terbagi menjadi berapa sih? Bioteknologi itu dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan modern. Kalau bioteknologi konvensional itu teknik fermentasi yang menggunakan bahan-bahan tradisional, contohnya singkong, beras ketan, tempe, pembuatan tempe, juga yogurt. Kalau yang itu kan modernnya. Nih, kalau modern itu kayak teknik fermentasi yang menggunakan bahan modern, contohnya kayak USG, cloning, bayi tabung, dan juga USG. Oke. Sebelumnya kalian udah pernah mencoba membuat praktek fermentasi dari bioteknologi konvensional belum nih? Udah. Kami buat contohnya nih kayak kami membuat tapai ini. Oh, kalau buat cara pembuatannya itu gimana? Apa itu? Jadi cara pembuatannya pertama berasnya dicuci dulu beras ketannya, lalu kita masak seperti biasa, seperti beras pada umumnya. Lalu kita tiriskan dulu tuh setelah matang selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit baru kita taburkan ragi. Nah, itu tuh bahan pokoknya. Secukupnya aja. Bahan pokok utama. Ya, itu harus ada ragi. Selain membuat tape ketan, kalian udah pernah mencoba membuat fermentasi yang lain tidak? Belum pernah sih. Baru tapai. Iya, Kalau misalkan tempe gitu belum. Ada niatan mau mencoba buatnya nggak nih? kalau niatin sih ada, tapi ya nunggu waktu yang pas aja. Oke. Menurut kalian proses pembuatan tape ketan ini ada bagian sulitnya nggak nih? Kalau misalkan ada, bisa di-spill nggak nih ke para pemirsa apa pembuatan yang sulit? Jadi kita harus bisa milih tuh berasnya bagus apa enggak. Jadi itu susah juga lihatnya. Cara milihnya. Iya, Kalau sekitar pembuatan tuh berapa lama? sekitar pembuatan sih ya 2 hari atau 3 hari lah, kan butuh fermentasi. Ya. Dalam pembuatan tape ketan ini, menurut kalian step mana yang paling seru proses pembuatannya? Nabur ragi. Nah, itu. Nabur ragi. Itu harus merata tuh. Ya, dan secukupnya. Kalau efeknya kalau nggak merata naburin juga gimana? Apakah bakal gagal? Bisa jadi menyebabkan asam banget juga bisa. Jadi nggak merata rasanya. Oke, dan saat kalian membuat praktek ini, ada kepikiran nggak sih bakalan gagal dalam proses pembuatannya? Ada kemungkinan dari beras atau ragi. Ya. Berasnya yang sudah lama atau raginya terlalu banyak. Ya. Kalau misalkan kalian buatnya ini gagal, kira-kira kerugian berapa yang kalian dapatkan nih? Kerugian sekitar 50.000. Tapi buat tape ketan ini modalnya itu gede nggak sih kira-kira? Nggak terlalu besar juga sih, karena emang bahan-bahannya cukup simpel. Kira-kira ada tips nggak nih buat para pemirsa agar pembuatan tapenya tuh berhasil tanpa gagal? Tipsnya sih
harus Sabar. pinter-pinter aja milih berasnya, kan kalau beras udah lama tuh susah ya buat dimasaknya juga, nanti rasanya juga kurang pas gitu. Apa kesan yang dapat kalian sampaikan saat pembuatan praktek tape ketan ini? Misalkan kalian bisa menambah pengalaman atau yang lainnya? Ya mungkin kita juga kan belajar juga tentang fermentasi bioteknologi konvensional, itu juga kita dapat dari pembuatan tape ini. Apa pembelajaran yang dapat kalian ambil dari proses pembuatan tape ketan? Belajarannya ya kayak jadi kita nih lebih paham gitu tentang sebuah fermentasi yang terjadi pada satu contoh yaitu tape. Nah, dan di sini kita juga belajar buat bersabar untuk membuat tapainya yang Karena- dari awalnya. Ya karena membutuhkan waktu lumayan lama. Enggak sebentar. Iya. Apakah praktek ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari nih kira-kira? Bisa. Bisa. Bisa karena apa ya, cara pembuatannya itu juga sangat mudah, simple, barang-barangnya juga terjangkau, jadi ya bisa dilakukan di Mungkin hari-hari. dari harga juga bisa Ya, terjadi. Iya. terjangkau. Ya. Ya. Bagaimana perasaan kalian saat praktek fermentasi yang kalian buat ini berhasil? Rasanya gimana nih? Oh, perasaannya ya kayak Senang. seneng aja Senang gitu. aja sih. Kalau misalkan gagal, Kan aduh. Coba lagi. Iya. coba lagi walaupun Tapi- ada rungkat dikit, tapi tetap kami mencoba kan. Karena waktunya yang kita tunggu tuh Iya, lumayan lumayan. lama, nggak cepet. Kebetulan kami udah bawa nih hasil fermentasi kita. Dari mana tuh, konvensional apa modern? Kebetulan kita buat yang konvensional. Oh, yang dari Tape tape. ketan ya? Iya, dari bahan. Boleh kami coba nih. Iya, silakan dicoba. Iya. Gimana nih rasanya, dinilai? Bismillah dulu. Lumayan. Ya. Gimana? Enak? Enak. Oh. Gimana nih perasaannya? Seneng nggak? Seneng Bisa. lah. Ya. Berhasil. udah Berhasil. Mungkin dari waktu yang lama terus ini berhasil, senang juga ya. Senang. Bisa di-spill nggak nih bahan-bahannya? Bahan-bahannya dari beras ketan hitam, ragi, sama gula pasir. Itu aja. Dikit ya bahannya ya? Iya. Tapi kenapa prosesnya bisa lama ya? Kan butuh Karena waktu fermentasi. Fermentasinya Iya. cukup lama. Cukup lama. Jadi mungkin dari bahan tuh gampang, tapi dari Iya. waktu yang Iya, dari waktu. lumayan sulit ya. Hmm. Membutuhkan waktu. Misalnya gagal nih, gimana perasaan kalian nih? Aduh, gimana ya? Kecewa lah. Kecewa Kan sedih. Ya sedih, Iya. juga sedih. Mungkin dari waktu nunggu lama terus gagal. Ya, dari Ayo, boleh kan dicoba lagi. Iya, mau nyobain. Nggak usah. Ya, Udah. kiranya belum makan. Iya. Iya. Udah bikin pasti udah makan. Oh, Iya. cip. Kira-kira butuh waktu berapa lama ya agar ketannya itu tetap ditahan? Wah, waktu apa bertahan tapi ini bisa tahan lama kalau emang apa yang nyimpennya itu di tempat yang baik-baik seperti kulkas contohnya itu. Tapi kalau seminggu misalkan kuat bisa. Insya Allah bisa, ya bisa kalau emang bener nyimpennya di tempat-tempat tertutup Penempatannya. itu ya, penempatan Terus yang dengan kalau baik. buat ada makan pendampingnya nggak buat Iya. temenin si tape ini? Enggak cuma ketannya doang apa mungkin ada pendampingnya gitu selain Ada itu namanya uli yang terbuat dari beras ketan putih. Oh, jadi digabungin tuh. Iya, Iya. makanya dicampurin. Iya, dicampurin. ulinya nggak dibawa? Kebetulan lagi nggak bawa. Karena kita di sini ngebuat fermentasi ini tape Oh, ketan. tape. Ya, yang diutamain tape ketan. Kan kalau kita doang yang makan nggak enak nih, host doang. Bagaimana kalau misalkan kita suruh Kameramen Ya, kita. kameramen. Silakan Silakan kepada kameramen untuk mencoba. Bisa di review nggak? Gimana rasanya kameramen? Rasanya nih. Rasanya enak, kayak tapi beda sama punya mama saya. Oh Oh iya. iya. Lebih Mamanya enakan sering bikin. mana? Beda. Mamanya sering Lebih enakan bikin. mana? Ini Enakan apa? punya mama saya. Oh, Iya. Kan mamanya sering bikin, kita baru-baru. Iya. Ini buatnya berkelompok kan ya? Ya, Iya. berkelompok. Kompak nggak nih kira-kira buatnya nih? Oh, sangat kompak. Sangat kompak. Apakah ada yang satu kerja apa yang satu apa cuman ngikut nama doang? Enggak dong. Ya, enggak dong. Kita di sini saling membaur untuk Iya. membuatnya. Solidaritas ya? Iya, solidaritas itu utama. Bagi-bagi tugas. Iya. Mungkin cukup sekian pada podcast kita pada hari ini, dan terima kasih untuk para tamu udah berkesempatan datang ke podcast kita hari ini.
udah meluangkan waktu dan memberi suguhan ke kita nih yang tape ketannya cukup enak. Nah, buat para penonton yang misalkan kepo nih akan gimana rasa tapenya, mungkin nanti akan dikasih tipsnya gimana Bang Rian cara bikinnya yang mudah. Buat tipsnya, jadi pertama-tama kita kan cuci berasnya dulu. Nah, kayak udah cuci berasnya, masak aja kayak biasa, kayak masak beras biasa. Lalu ditiriskan selama 30 menit. Setelah 30 menit baru taburkan ragi. Nah, setelah ditaburkan ragi ditutup tuh selama 2 hari. Disimpan Ya, juga di disimpan tempat yang tertutup biar jauh dari kuman. Nah, setelah 2 hari baru ditaburi gula secukupnya. Udah itu aja. Ini dari sejajar penonton. Ini Jadi kesimpulan yang kita dapat pada podcast hari ini adalah bioteknologi terbagi menjadi 2. Yang pertama ada bioteknologi konvensional dan yang kedua ada bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi sederhana yang menggunakan mikroorganisme berupa bakteri dan jamur untuk mengubah bentuk atau kandungan gizi pada produk tertentu. Sedangkan bioteknologi modern adalah bioteknologi fermentasi yang menggunakan alat modern yang canggih dan terkini. Contoh dari bioteknologi konvensional ada tempe, ada keju, yogurt, nata de coco, mentega, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari bioteknologi modern ada USG, ada cloning, ada bayi tabung, dan lain-lain. Kebetulan tamu kita hari ini membawa praktek dari tape ketan, yaitu bioteknologi konvensional. Mungkin cukup sekian podcast kita pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman kalian sekalian. jangan lupa like, komen, dan subscribe, share ke teman-teman kalian juga, dan sampai bertemu di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.